Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Badai tornado dahsyat memporak-porandakan kawasan Ranca Ekek di Kabupaten Bandung. Sejumlah rumah rusak dan kendaraan terbalik serta pohon tumbang akibat tersapu badai. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Sukabumi ditangkap polisi karena mencabuli 10 siswi sekolah dasar di ruang kelas. Kesal karena korban dianggap tidak bisa mencegah perceraian, seorang pria di Garut membunuh adik iparnya. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang perempuan di kota Cimahi dipukul oleh kekasihnya sendiri hingga tersungkur dan pingsan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Berubah. Seorang pria terlihat memukul wajah perempuan hingga mengakibatkan korban tersungkur di tengah jalan. Setelah dipukul, korban jatuh pingsan dan langsung ditolong oleh sejumlah warga. Dari hasil penelusuran polisi, pemukulan terjadi di Gang Swadaya di Kelurahan Setia Amanah, Kota Cimahi pada 19 Februari lalu. Korban berinisial RY ternyata dianiaya oleh kekasihnya sendiri bernama Reva Egi yang langsung kabur usai kejadian. Sebelum dipukul, pelaku dan korban terlibat cekcok terlebih dahulu di salah satu kamar kontrakan. Motif pemukulan diduga dilatar belakangi masalah asmara. Telah terjadi tindak kekerasan mungkin ya yang dilakukan oleh warga kami. Sebetulnya memang secara identitas merupakan warga Kelurahan Setia Amanah. Hanya saja memang secara domisili sekarang yang bersangkutan itu sudah tidak tinggal lagi di Kelurahan Setia Amanah atas laporan dari pihak setempat RT RW. Saat ini polisi sedang mengejar pelaku yang masih kabur. Penganiayaan yang terjadi di pojok itu memang dari Polres Cimahi, khususnya Polsek Cimahi telah menerima laporan polisinya. Dari saksi-saksi pun sudah diperiksa untuk menentukan data, sedangkan untuk modus operandinya memang baru nanti dari hasil penyelidikan ataupun hasil pemeriksaan akan ketahuan apa motifnya. Akibat ulasan kekasih, korban mengalami luka lebam di bagian mata dan wajah. Korban saat ini sudah divisum dan diobat di salah satu klinik di kota Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Hanya karena tidak bersedia menjadi penengah masalah rumah tangga, seorang kakak di Garut membunuh adik iparnya. Korban meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah di leher dan tubuhnya. Air mata keluarga tidak terbendung saat melihat jasad Wida Uswatun tiba di rumah duka di desa Marga Cinta, Kecamatan Luigong, Garut. Wida tewas secara tragis karena dibunuh oleh kakak iparnya sendiri bernama Arif. Kematian perempuan yang masih berusia 35 tahun ini karena dianiaya oleh kakak iparnya dengan senjata tajam. Kala itu pembunuhan terjadi di Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota. Motif pembunuhan karena korban tidak mau memfasilitasi masalah rumah tangga pelaku dan istrinya yang merupakan kakak korban. Kondisi rumah tangga pelaku saat ini memang berada di ujung perceraian. Karena kesal, korban tidak mau menjadi penengah dalam rumah tangga. Pelaku gelap mata hingga membacok dan menusuk korban dengan golok. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun karena luka yang cukup parah, korban akhirnya meninggal dunia. Motifnya sakit hati, dalam pemeriksaan awal sakit hati karena si korban ini adalah kakak ipar. Kakak ipar apa adik ipar daripada tersangka. Jadi korbannya perempuan? Ya, korban perempuan. Pelaku ini kan ada hubungan ipar ya. Hubungan perkawinan ipar. Antara bahwa istrinya pelaku itu adalah kakak apa adiknya korban. Setelah membunuh adik iparnya, pelaku langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Keluarga kini menyerahkan kasus sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Mereka berharap pelaku dihukum seadil-adilnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Seorang kepala sekolah tingkat sekolah dasar negeri di Sukabumi diringkus polisi lantaran melakukan pencabulan terhadap 10 siswinya. Kasus terbongkar setelah salah satu orang tua siswa merasa curiga terhadap anak gadisnya.
Kepala sekolah berinisial EM berusia 53 tahun digiring ke ruang Satreskrim Kepolisian Resor Sukabumi karena mencabuli 10 siswi yang masih berada di bawah umur. Ironisnya, pencabulan dilakukan saat pelajaran berlangsung di sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Sukabumi. Tersangka memeluk, mencium, dan meraba alat vital para korban. Kasus terungkap setelah salah satu orang tua korban melaporkan bahwa anaknya menjadi korban pencabulan. Rata-rata korban berumur 10 hingga 12 tahun. Kejadian ini adalah pencabulan dilakukan oleh kepala sekolah terhadap para muridnya. Bahwa terkait dengan kejadian ini ada 10 anak korban yang semuanya adalah muridnya dengan rata-rata umur antara 10 sampai 12 tahun. Diketahui tersangka berstatus aparatur sipil negara yang sudah setahun menjadi kepala sekolah di salah satu SDN di wilayah Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Tersangka dijerat dengan pasal 81 dan pasal 82 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hasib Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Terlilit pinjaman online, seorang mahasiswa di Kabupaten Cianjur nekat edarkan narkotika jenis ganja di kalangan mahasiswa. Polisi menyita ratusan gram ganja siap edar sebagai barang bukti. Mahasiswa bernama Muhammad Wafas hanya bisa tertunduk saat menjalani pemeriksaan di ruang Sat Narkoba Kepolisian Resor Cianjur. Ia ditangkap saat narkoba Kepolisian Resor Cianjur di wilayah Bandung karena menjadi pengedar sekaligus pemakai narkoba. Ia mengedarkan barang haram narkoba kepada teman mahasiswanya di daerah Bandung. Pelaku menjadi pengedar saat COVID-19 tahun 2019. Petugas menyita barang bukti berupa narkotika jenis ganja seberat 550 gram, satu buah timbangan, dan satu tas yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan ganja. Modusnya menggunakan jasa ekspedisi. Yang bersangkutan mengirimkan bertransaksi menggunakan Instagram, menggunakan medsos. Setelah itu kemudian dikirim menggunakan jasa ekspedisi menuju ke Cianjur. Yang bersangkutan diamankan di wilayah Bandung. Itu motivasi tersangka ini nekat menjual narkoba ini seperti apa? Terlilit hutang pinjol. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis sehingga terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.